Nah, silakan kalian berdoa bersama-sama dulu. Mari berdoa. Ya Fattahu ya Alim. Sudah. Sekarang kalian persiapkan, sudah dibuka semua. Sengaja hari ini untuk mengaji bab zakat. Pak Ainur minta kalian membawa kitab. Mudah-mudahan dengan membawa kitab, kita baca dulu, kita mendapatkan berkah dari pengarang kitab ini. Amin. Allahumma amin. Untuk bahasan pada pagi hari ini, topik yang kita tentukan yaitu tentang zakat. Tapi saya fokuskan di zakat fitrah. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Watajibu zakatul fitri. Watajibu lan wajib opo zakatul fitri, zakat fitri. Bisalah sati asya'a kelawan sebab telu piro-piro perkara. Al islamu rupane al islamu Islam. Wa bi ghurubi syamsi lan kelawan surupe srengenge. Min akhiri yaumin saking terakhire dina min syahri Ramadhana saking wulan Ramadan. Wa wujudil fadli lan kelawan anane turahan lebihan. Ankutihi saking makanan pokok wong. Wakuti iyalihi lan makanan pokoke keluargane wong. Fi dzalikal yaumi ing dalem dina iku, dina riyaya Idul Fitri. Wa yuzakki lan zakat sapa wong an nafsihi saking awak dhewene wong. Wa amman lan saking wong talzamuhu kang wajib ing man apa nafaqatuhu, talzamuhu kang wajib ing wong ing syahsu
Apa nafaqatuhu nafaqoe man minal muslimina saking wong-wong Islam. Soan ing sakso min kuti baladi saking makanan pokok negarane Sahsun. Wa qadruhu utawi kira-kirane sok iku khamsatu artolin 5 pira-pira kati wasulusun lan seprotelon bil Iraqi kelawan kati Irak. Maksudnya zakat fitrah itu hukumnya wajib, kita sudah sepakat ya. Bahkan zakat termasuk rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam Al-Quran sering disebutkan zakat ini di belakangnya sholat. Dan kita tahu sholat itu termasuk paling utamanya rukun Islam. Bahkan sebutkan tiang agama. Karena pentingnya setelah sholat ini zakat, maka zakat sering disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan setelah penyebutan sholat. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, seperti wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, ini menunjukkan pentingnya zakat. Dan zakat kita tahu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini kewajiban zakat yang dibebankan kepada orang yang sudah dikenai 3 syarat ini. 1, Islam. Berarti orang yang tidak Islam tidak diwajibkan, tidak dikenakan kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Untuk orang kafir asli, kecuali kalau keluarganya ada yang Islam. Orang kafir asli tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Dalam kitab ini disebutkan, cuma di situ tidak ada, di habis sudah. Ini kalau di takribnya ada, fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi roqiqihi, kecuali dalam keluarganya. Ya. Wa qoribihi, dan kerabatnya al muslimin yang Islam. Jadi mereka tetap punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah keluarganya yang Islam. Nomor 2 syaratnya, orang yang dizakati fitrah atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi di zakat fitrah ini ada 2 kelompok. Ada yang hanya berkewajiban dikeluarkan zakat fitrahnya, ada yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang mengeluarkan dan yang dikeluarkan zakat fitrahnya, 1 harus Islam, nomor 2 harus hidup sampai terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Hidup di tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Seumpama ada orang hidup, sekarang maghribnya jam berapa hari ini? Kemarin jam 17, 50, 52, 53, 52. Jam 17.52 maghrib. Tetapi jam 17.30 ada orang sakit meninggal di jam 17.30.
wajib dizakati apa enggak? Tidak, karena tidak hidup di terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ada orang hidup meninggal setelah azan jam 18.00 meninggal. Ini dikeluarkan zakat fitrahnya apa enggak? Dikeluarkan. Terus ada ibu hamil, sakit mau melahirkan mulai siang, lahir seret gembor pada jam 18.00 atau sesudah azan maghrib. Bayi tersebut dizakati apa enggak? Dizakati. Masa mak surupnya srengenge, terbenamnya matahari, dia sudah hidup di dunia enggak? Belum. Tapi dia hidup di 1 Syawal. Berarti dia tidak dizakati. Ya. Andai kata ada bayi lahir jam 17.30, kalian menunggu maghrib, lahir jam 18.00 bar adzan maghrib meninggal bayi ini. Bayi tersebut wajib dizakati enggak? Dizakati, karena hidup di terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Sedikit waktu akhir Ramadan dan sedikit waktu awal Syawal dia hidup, wajib dizakati zakat fit jika dia orang Islam, termasuk anaknya orang Islam. Paham ya? Ini syarat yang bihurubi syamsi. Syarat ketiga, ada kelebihan. Kelebihan dari apa? Dari makan minumnya dia dan keluarga yang ditanggungnya selama 1 hari 1 malam. Sedino sewengine dino Idul Fitri. Katakanlah seumpama ada keluarga, ada bapak, ada ibu, anak 3, berapa orang? 5. Dia tidak punya harta selain bayarannya bapak, selain gaji ayahnya. Ayahnya kerja di proyek, sudah diminta kasbon dulu, tiap mingguan gajian, tapi karena kurang kasbon dulu. Akhirnya seumpama puasanya sampai hari ke-30, ini hari ke-29 puasa, hari terakhir kerja, masih mendapatkan gaji 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Kalau 5 keluarga berarti berapa ini? Kalau takaran agama kita, 1 zakat fitrah, 1 sok itu adalah kebutuhan untuk 1 orang sehari semalam. Makan pokok beserta lauknya. Ini diakumulasikan menjadi seharga bahan makanan pokok sak zakatan. Kalau di Indonesia kita hitung ke kilogram, 1 sok itu sama dengan 2 kilo 6 on dalam timbangan, atau 2,5 kilo dalam takaran kelon. Nah, Jawa ada kelon ya, ono literan, bahasa Indonesia literan. Kalau ditakar dalam literan 2,5 liter. Kalau ditimbang dalam timbangan 2 kilogram 6 sampai 7 on. Katakanlah kita buat hitungan mudah, 2,5 kilo. Sekarang harga beras berapa? 17, wangi langil. Kayak 15 saya yang gampang, hitung-hitungannya gampang. 15.000. Kalau 2,5 kilo liter, 1 liternya
tadi sudah kita tentukan 15.000. Satu sok 2,5 liter. Kalau 2,5 liter berarti 15 kali 2,5 37,5. Kalau kita hitung 2 kilo 7 on, kok nah adol ini kan ditimbang ya, kilogram, berarti 2 kilo 7 on, berarti pas 40.000. Berarti satu hari, satu malam kebutuhan satu orang untuk makan beserta lauknya dan minumnya ini seharga 40.000 sekarang. Kalau satu keluarga 5 orang berarti satu hari satu malam butuh 40.000 kali 5 berapa? 200.000 rupiah. Yang diwajibkan adalah 1 Syawal, hari Idul Fitri. Tapi karena tadi gajinya di hari ke-29, berarti dia masih hidup di tanggal 20 Ramadan, juga 1 hari, berarti 2 hari. 2 hari berarti kalau 200 kali 2 400, sisa berapa? 100. 100.000 ini awas, besok kalian jadi orang tua dengan anak-anak yang wedok-wedok jadi ibu-ibu, bapak-bapak calon. 100.000 ini adalah kewajiban kalian untuk mengeluarkan zakat fitrah meskipun kurang. Tidak boleh digunakan untuk membeli konghuan ya. Tidak boleh digunakan membeli sirup sing alasannya untuk jamu tamu di hari raya. Paham? Jadi kalian sudah dewasa, ujung kiri wong tuane njaluk tuku sandangan anyar wong tuane ngeluh. Nggak paham ya? Seumpama dia punya gajinya masih 1 juta. Tadi untuk 2 hari 400, masih sisa 600. Buat belanja boleh tak? Boleh. Tapi harus disisakan untuk zakat berapa? 200.000. Karena satu orang adalah 40.000, tapi nanti diberikan beras, dibayarkan beras. Tadi kan 2,5 kilo, 2 kilo 7 on dalam timbangan, dalam literan 2,5 kilo, dalam timbangan 2 kilo 7 on. Ini harga 40.000, berarti kan 200. Kalau kamu habiskan semua 600, tinggal 400 yang nanti kamu kesulitan, akhirnya beralasan tidak punya uang untuk zakat, ini kalian tetap harus mengganti uang 200 yang untuk zakat karena kalian punya kelebihan. Paham ya? Nah, ini syarat kelebihan. Nek kurang Pak, seperti tadi, sak keluarga 5 orang harusnya zakatnya adalah 40 kali 5. Ini untuk beli beras cukup untuk 5 orang. Tapi karena hanya sisa kelebihannya hanya 100.000, maka secukupnya itu yang dikeluarkan zakat. Zakat fitrah ndak usah diutang-utang ke. Paham? Nah, ini tadi syaratnya zakat. Terus yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok yang paling utama di daerah tersebut. Contoh seperti di Indonesia, makanan pokok yang paling utama di Indonesia apa? Nasi dari beras, zakatnya berarti beras. Andai kata orang Trenggalek dia sukanya makan dari ketela yang sudah dibuat menjadi tepung, ketela yang dikeringkan, ini apa namanya apa? Gaplek, bahasa Jawa, bahasa Indonesia raro. Nah, jadi gaplek tak ganti bahasa Jawa, mana kok karawan Jawa kok angel bahasa Indonesia. Dibuat makanan pokok yang olahan dari gaplek, dia makannya pokok itu. Zakat fitrahnya apa?
tetap harus beras. Karena di negara kita makanan pokok yang utama adalah beras. Sekarang seumpama bukan orang Indonesia tapi ono negoro, ora ono melok negoro dindi, ada kepulauan terpencil atau di daratan, mungkin di Kalimantan, tidak masuk wilayah Indonesia, tidak masuk wilayah Brunei, no alas suku apa, tapi pemeluk Islam, makanan nih rujak, sego yo gelem, tiwul yo gelem, daging yo gelem, roti yo gelem, ya itu makanan pokoknya sak ketemu nih. Zakat fitrahnya apa? Ikut negara terdekat. Kalau lebih dekat Indonesia, dia ikut zakat seperti makanan pokok di Indo. Kalau lebih dekat ke Brunei, dia ikut makanan pokok di Brunei jika Brunei tidak beras. Tapi alhamdulillahnya sama beras. Nah, ya, bisa dipaham. Sekarang zakat fitrah diberikan pada siapa? Faslun wa tudfa'u zakat. Ya, kembali ke kitab. Wa tudfa'u lan den parengake diserahake opo az-zakatu zakat ilal asnafi maring pira-pira golongan asamaniyati kang 8 alladzina rupane wong akeh zakaro kang wis nyebut hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah taala fi kitabi ing dalam kitab Allah al-aziz kang mulya fi qaulihi ta'ala ing dalem firmane Allah taala, rupane firman innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al ayah. Innamas shadaqat sak temene pira-pira sedekah, sak temene pira-pira zakat iku lil fuqara siji kanggo orang-orang fakir, wal masakini loro wong-wong miskin, orang-orang masakini, orang masa sekarang ya, masakin, orang miskin, wal amilina alaiha nomor 3 dan para pekerja zakat, wal amilina alaiha lan para pekerja zakat, wal mu'allafati qulubuhum 4 dan orang yang diambil hatinya, orang yang disenangkan hatinya. Penjelasannya nanti. Wafir rikobi nomor 5 budak rikob, budak yang ada perjanjian akan memerdekakan diri atau mukatab. Wal ghorimina 6 ghorim orang-orang yang tenggelam dalam hutang, kelelep utang, utangnya rata mau tekan bangkean, kelelep. Nah. Wa fi sabilillah nomor 7 fi sabilillah orang yang jihad fisabilillah. 8 wabnis sabil dan ibnu sabil. Zakat itu diserahkan kepada golongan 8 ini. Lah terus minimal berapa orang, Mbak? Minimal 3 orang dari kelompok yang ditemukan. Kelompoknya ada berapa? 8. Bisakah kalian menemukan semua? Andai kata di lingkungan kalian tidak bisa menemukan semua, minimal kepada 3 orang dari kelompok yang ada. Seumpama yang ada hanya kelompok fakir dan miskin, berarti minimal diberikan kepada 6 orang. Jika di daerah kalian ada kelompok fakir, ada
miskin ada, sabilillah ada 3 kelompok. 3 kali 3 berarti 9. Seumpama ada 4 kelompok, ada fakir, ada miskin, ada amil, ada fisabilillah, berarti diberikan 3 kali 4 berapa? 12. Kecuali kalau yang amil ini bisa diringkas dalam 1 orang. Berarti ini tadi 9 plus 1 minimal 10 orang. Selain amil minimal harus 3 orang tiap kelompok yang ada. Ini kalau ada amil. Kalau zakat fitrah cukup diberikan 1 orang. Kamu cari sendiri 1 orang. Ini untuk yang zakat mal yang perlu banyak pengelompokan semacam itu. Sekarang penjelasannya tiap-tiap asnaf. Saya gunakan kitab yang lain dulu biar lebih gampang. Oke. Yang pertama, mustahiknya zakat al-fuqara. Siapa itu al-fuqara? Wal faqiru huwallazi laisa lahu malun wala qudratun alal kasbi. Yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya kemampuan untuk bekerja. Harta tidak punya kekuatan untuk bekerja. Contohnya wong-wong jompo, wis ra duwe bondo, sawah gak duwe, wis ora kerja. Ini termasuk fuqara. Andai kata dia tidak punya harta tapi punya tenaga, punya kesehatan, punya fisik yang kuat, fakir enggak? Enggak fakir, salah gak gelem kerja. Ayo. Kalian ini fakir apa enggak? Punya harta? Enggak punya. Ada kekuatan kerja? Kalau kalian masuk kelompok fakir, Pak sehat ini fakir Pak, saya bisa kerja. Nah ini ada pengecualian. Ini nanti bisa dicari di kitab Mau'idotul Mukminin. Ini cuplikan dari kitab Ihya. Keterangan wa in kana mutafaqqihan wa yamna'uhu al istighalu bil kasbi anit tafaqquhi bahwa fakirun wala tu'tabaru udratuhu. Orang-orang yang disibukkan tolabul ilmi, orang-orang yang disibukkan belajar ilmu agama, meskipun dia punya fisik sehat tetapi tidak ada waktu untuk bekerja karena sibuk tolabul ilmi, ijeh mondok, maka kekuatan untuk bekerja tidak dihitung. Dia masuk kategori fakir. Ning nek etok sibuk mondok, nah ini sing gawat. Mane Islam itu tidak suka menilai orang yang nggak jelas. Kalau kalian sekolah, ya tenanan. Biar kalian ini masuk kelompok wal takum minkum ummat. Ummatai yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian. Hendaklah sopo umat, kelompok. Wal takum minkum ummatun, ya, ummatu yad'una ilal khairi. Tadi keliru pengucapannya Pak Enur. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini fardu kifayah. Ya. Jadi kalian harus jelas, kalau kalian masuk dalam kelompok tolabul ilmi, mencari ilmu agama, tenanan. Ya statusnya jelas, saya termasuk fakir,
karena waktu saya dihabiskan untuk mencari ilmu agama. Saiki sekolah wis lulus, ganti sekolah wirid. Dalail bendino, wiridan esok awan sore, waktunya habis nggo wiridan. Akhirnya duit, masuk kategori fakir apa enggak? Tidak. Ta'abbud tidak bisa mengalahkan kewajiban takasub. Wiridan poso 6 dalail ora iso ngilangi kewajibanmu nyambut gawe. Eling-eling, ini generasi muda. Ojo dadi cah cemen. Senengane wiridan ragun nyambut gawe, geger. Ini di kitab Mau'izatul Mukmin, ya. Wa ingkana muta'abbudan, wong sing senengane ngibadah, yamna'uhul kasbu min wadha'ifatil ibadat, yamna'uhul kasba min wadha'ifil ibadat wa auratil awqat fal yaktasib, maka hendaklah dia bekerja. Li'annal kasba, karena bekerja aula lebih utama mindalika daripada beribadah yang menghabiskan waktu. Paham? Ora ono alasan akeh wiridane, akeh dalaile gak gelem kerja, orang ngetok ora kewajibane ning gone bojone, ning gone liyane ilangno, digagalno. Itu tidak bisa menghapus kewajiban bekerja mencari nafkah. Dadi nek ana wong sing ora nyambut gawe ning ngibadah tok, tidak masuk kelompok orang yang fakir. Paham? Yang kedua, ini miskin. Miskin ki gampang. Miskin waladhi layafi dahluhu bi kharijihi. Orang yang pendapatannya tidak cukup untuk menutup pengeluarannya. Kebutuhannya 100.000, penghasilannya 70.000. Plus apa min? Ini namanya orang miskin. Ini yo urip terus Pak, ya dicukup no. Biasane ki goleke tahu sate, iki yo genti tempe lawe kan ngono. Nek ingi tempe, iki tempe. Bar tempe dioleh tempe godhog, sesuk tempe goreng, ngiris ditipis-tipisne. Ini kan jenenge dicukup-cukupne. Nek anut kebutuhan yang standar, dia adalah miskin kurang. Lah takaran miskin ini yang tidak bisa dibuat kepastian. Terkadang orang punya uang 1 juta tapi dia miskin. Bahkan ada orang yang hanya punya 10.000 tapi dia tidak miskin. Mungkin Pak Faruk ngadepi bodoh bapake isi 1 juta dihitung miskin. Mergane kebutuhan nih, ono tuku ono sadangan isi, ono sembarang, ono zakat, ono apa? Ngetokno zakate isi, ngetokno zakate ibuke, ngetokno zakate. Tapi di sisi lain isi yang 10.000 kaya dia. Miskin takarane orang yang pendapatannya tidak cukup untuk menutupi pengeluarannya yang pokok. Ojo pulane untuk seperti kamu, Pak, kalau pengeluarannya ingin healing, Pak, tidak masuk itu. Ya, tidak masuk ya. Pengeluaran yang pokok. Ya, ini untuk yang asnaf ini yang di Indonesia yang kemungkinan sudah tidak ada adalah satu. Apa? Fakir, banyak fakir. Rikob atau mukatab, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Ini sudah ada. Fisabilillah, orang yang berjuang, orang yang perang tetapi tidak mendapatkan gaji dari negara. Perang ototet lawan negara 29 tapi sing perang tentara. Ada gaji tidak?
ada. Dia tidak fisabilillah meskipun negaranya Islam. Mahasiswa atau pemuda-pemuda rakyat yang tidak digaji negara tetapi dengan sukarela ada wajib militer ikut masuk tanpa digaji negara, dia ikut berjuang, maka dia termasuk fisabilillah. Termasuk Pak Yai, saiki perangi karo musuh sira ono. Pak Mufid, janjane ora mulang. Ya piye wong ana cah mondok. Mulang gak ono sing bayar. Negara ora bayar, wong bukan PNS. Berarti masuk fisabilillah. Bisa masuk Pak? Bisa. Oh, paham ya? Nah, mengejar waktu saya ambilkan sedikit. Sekarang mengeluarkan zakat. Ada zakat, mengeluarkan zakat. Ada syaratnya. Yang pertama, al-bidaru akibal hauli wa fi zakatil fitri la yuakhiruha an yaumil fitri. Satu, mengeluarkan zakat harus sesegera mungkin. Jika zakat mal setelah ada satu nisab dan ada 1 tahun, dia harus sesegera mungkin mengeluarkan zakatnya. Zakat fitrah sesegera mungkin setelah masuk wajib mengeluarkan zakat. Kapan wajibnya zakat fitrah? Yaitu ghurubis syamsi. Malam 1 Syawal, matahari terbenam, wajibnya zakat. Tapi boleh ditakjil enggak, Pak? Boleh ditakjil mulai awal Ramadan. Kawit hari pertama Ramadan kemarin, kalian, orang tua kalian bisa mentakjil zakat fitrah. Nanti diulang boten, Pak? Tidak. Waktu yang wajib adalah hurubus syamsi sampai imam naik ke mimbar. Ini waktu wajib. Nah, imamnya wis mudun, Pak. Salat Id wis bar. Burung zakat. Bisa zakat. Zakatnya tetap sah, tapi pahalanya tidak pahala zakat. Tapi pahalanya pahala sedekah. Paham ya? Paham. Nih. Nomor 2. Ini yang biasanya kalian belum banyak tahu. Tidak boleh memindah zakat ke negara lain. Ya. Hendaklah tidak memindah zakat ke daerah lain. Nah, zakatnya diberikan di mana? Di daerah tempat tinggal. Pak, saiki umpamane sing lanang bapak kerjane boro, kerjane merantau ning Jakarta. Keluargane nok ndaan. Iki wong Jakarta apa wong ndaan? Orang undaan. Zakatnya di undaan. Pak, umpamane wong ndaan, saomah kerja ning Jakarta kabeh, wong Jakarta apa wong ndaan? Wong Jakarta malah. Sak keluarga dok kono lebih dari 6 bulan wis duwe KTP dok kono. Berarti zakat dok kono. Pak, bocah Sumatera mondok nondaan. Apakah jaluk dikirimi bapak zakat dok kene dikasihkan di undaan apa dizakati orang tuanya di Sumatera? Dizakati orang tua di Sumatera. Kurang marem. Umpamanya tak jaluk, tak zakat undaan boleh, Pak. 1, sebagian dari para ulama ada yang membolehkan, asalkan jarak antara tempat tinggal keluarga dengan tempat dia berada, mbah kerja, mbah mondok, ini perjalanan lebih dari perjalanan yang diizinkan mengkosor sholat. Berapa kilo mengkosor sholat?
Ya, sekitar 80 sampai 90 kilo. Ada yang bilang 90. Ya. Ini perkiraan semacam itu. Berarti sini Jogja sudah, di sini Jakarta sudah pilih. Ini tetapi sebagian ulama yang paling banyak diikuti ulama Asy-Syafi'i, Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang ikut Imam Asy-Syafi'i, ini adalah di tempat tinggal muzaki berada, zakatnya di situ. Nomor 3, hendaklah diberikan kepada golongan-golongan yang ditemukan. Nek ancen ono 4 golongan 4 yang ada, ya diberikan minimal 3 kali 4. Jangan aku gak seneng golongan kuwi. Ndak. Andai kata terjadi ada amil. Nah ini. Kenapa tadi amil kok dikhususkan, Pak? Kalau fakir minimal, kelompok fakir minimal diberikan 3 orang, kelompok miskin minimal 3 orang, tapi ada amil kok boleh ke 1 orang. Andai kata di daerah itu yang ada hanya fakir dan miskin, ono wong 6 sisan, dilalah diberikan pada 5 orang, karena yang 6 ini masih merantau. Waktu pagi baru nyampe ke rumah. Terus ikut sholat id, baru sholat id nagih. Zakat fitrah, zakatnya mal, zakat fitrah seluruhnya sudah dibagikan tadi malam. Orang ini tidak mendapat bagian. Wonge merantau ke Jakarta. Mulai tekan ngomah subuh, tekandaan subuh. Bar sholat id tolah-toleh. Dari sholat subuh te umbal ke Jakarta, te nyambut ke malah entek sisan ke umbalan. Tolah-toleh. Akhirnya dengan terpaksa moro nenggone ngamil. Pak, saya ini termasuk orang fakir di daerah, orang miskin di daerah ini. Saya minta zakat. Karena tadi amil baru memberikan 3 orang di kelompok fakir, 2 orang di kelompok miskin. Amil ini punya kewajiban mengganti 1 bagian untuk orang yang baru datang ini. Bagiannya amil dijikuk neh didekno kuwi. Paham? Tetapi kalau di situ andai kata ada 7 orang, 3 orang kelompok fakir, 4 orang kelompok miskin, yang dikasih kok 6 sudah, yang 1 kok minta andai kata sudah habis, tidak berkewajiban mengganti ngamile. Dipaham ya? Nah, ya, saiki intine no zakat. Nah, ini intine. Iki kan sing diwajibno sapa, sing dikei sapa. Saya kan timbul pertanyaan, lapo sih dah kok yo laren diwajibno zakat, ya? Lapo sih kok diwajibno zakat? Rukun Islam ada, yang 1 syahadat. Syahadat itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bekerja apa? Mulut. Dari syahadat ini kita ini berikrar, mengucapkan bahwa yang kita sembah, kita mentauhid Allah, hanya Allah. Yang kita cintai hanya Allah. Ikrar. Likulli qaulin misdaqun. Setiap ucapan harus ada bukti. Nek bukti cangkem kurang kuat, ya, maka butuh bukti. Lan sifate menuso, sifate kekasih itu tidak mau dinomor 2-kan. Siapa yang ingin dinomor 2-kan oleh kekasihnya? Gak ada. Yang namanya kekasih pasti ingin dinomor 1-kan.
Oleh karena itu, karena kalian ikrar mencintai hanya kepada Allah, Allah ingin bukti kamu harus mengalahkan apa-apa yang kamu kasihi selain Allah. Dan biasanya yang paling dikasihi manusia adalah satu, dirinya sendiri. Dua, harta tiga, anak dan keluarga, anak-anaknya. Titik yang berbahaya. Sehingga dalam Al-Quran kita diancam, la tulhikum amwalukum wala auladukum ang zikrillah. Jangan sampai la tulhikum amwalukum, harta-hartamu, wala auladukum, dan anak-anakmu, ang zikrillah, dari ingat pada Allah. Maka yang pertama, nafsu kita ditekan. Setelah nafsu kita ditekan, ganti harta kita yang terbaik untuk kita berikan kepada orang lain. Ini wujud kecintaan kita. Jangankan keinginan diriku, harta yang aku inginkan Allah perintahkan untuk dikasihkan orang lain, tak kasihkan. Apapun yang kamu perintahkan wahai kekasihku, aku turuti. Itu kayak apapun yang pacaran, ya. Apapun yang kamu minta, aku berikan. Jangankan menyeberangi sungai yang banjir, lautan aku seberangi. Oh gitu. Jangankan hanya 2,5 kilo zakat fitrah, seluruhnya aku berikan. Ngono kudune. Ojo kudu etang-etung. Ya. Ini tanda bukti cinta. Nek sapa sing ngono ta? Sapa sing ngono ya? Nah, nek iso ngono temenanan, Gusti Allah lagian aweh awakmu, wong-wong sing ngono kuwi sing gelem mengeluarkan apapun untuk Allah, berarti sudah dibeli Allah dirinya, dan hartanya diganti dengan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa masuk kelompok yang ishtara minal mu'minina anfusahum ini. Amin Allahumma amin. Dan besok bersama-sama kita masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Andai kata ada kekeliruan bisa diperbaiki di lain waktu, karena tak ada gading yang tak retak. Dan mari pengajian pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.